Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Indonesia, di mana warga desa, dengan kesaksiannya melihat ikan lele raksasa di sungai. Ikan lele itu sangat besar, ukurannya mencapai puluhan meter, dengan bobot puluhan ton. Begini kisah lengkapnya. Yang sudah subscribe saya doakan rezeki kalian lancar. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur, warga desa dikejutkan oleh kabar yang luar biasa. Seekor ikan lele raksasa ditemukan hidup di dasar sungai yang sudah lama dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Berita ini menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, mengguncang ketenangan desa yang biasanya sunyi. Konon, ikan lele ini bukanlah ikan biasa yang sering mereka temui. Para penduduk percaya bahwa makhluk ini adalah jelmaan roh penunggu sungai, sosok gaib yang telah menjaga Sungai Brantas selama berabad-abad. Ikan lele ini dipercaya membawa berkah sekaligus peringatan bagi warga agar menjaga sungai dan lingkungannya dengan baik. Keberadaan ikan lele raksasa tersebut sebelumnya hanya tersimpan dalam cerita-cerita kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang makhluk ini sering diceritakan para tetua desa kepada anak-anak ketika bulan purnama menerangi malam. Namun, hingga kini, tak ada satupun dari mereka yang pernah melihat ikan itu dengan mata kepala sendiri. Semuanya bermula ketika Pak Darmo, seorang nelayan tua yang telah puluhan tahun mencari ikan di Sungai Brantas, menemukan sesuatu yang tak biasa di tepian sungai. Pagi itu, ketika ia hendak menebarkan jala, pandangannya tertuju pada jejak aneh di tanah basah di dekat tepi sungai. Jejak itu berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Bukan bekas kaki hewan biasa seperti kambing atau kucing liar, melainkan guratan besar yang dalam, seolah-olah sesuatu yang sangat berat telah menggores permukaan tanah. Rasa penasaran mendorong Pak Darmo untuk mengikuti jejak tersebut, berharap menemukan petunjuk tentang makhluk apa yang meninggalkan jejak misterius itu. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri sepanjang tepian sungai. Matanya tajam memperhatikan setiap detail yang mungkin bisa menjawab teka-tekinya. Namun, setelah beberapa lama, ia tidak menemukan apapun selain pemandangan air sungai yang tampak tenang, dengan aliran yang perlahan mengalir seolah menyimpan rahasia. Hanya keheningan dan suara alam yang menemani Pak Darmo. Seakan-akan sungai itu sendiri enggan memberitahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam kedalamannya. Keesokan harinya, Pak Darmo kembali ke tepian Sungai Brantas. Kali ini dengan ditemani oleh beberapa warga desa yang penasaran dan ingin membantu menyelidiki jejak misterius yang ditemukannya. Mereka membawa peralatan sederhana, cangkul, tongkat panjang, dan senter untuk memeriksa lebih lanjut area di sekitar jejak tersebut. Saat mereka berkumpul di tepian, suasana awalnya penuh semangat dan sedikit bisik-bisik dari warga yang mencoba menebak asal-usul jejak itu. Namun, tiba-tiba, suara gemuruh aneh terdengar dari dasar sungai, mengalirkan getaran yang bisa dirasakan di tanah tempat mereka berdiri. Suara itu bukan seperti suara arus biasa, lebih dalam, seperti gemuruh yang muncul dari kedalaman, seakan sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah air. Warga yang mendengarnya mulai merasa was-was. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang dengan raut wajah penuh kecemasan. Tidak sedikit yang mulai merasa takut, dan beberapa memilih untuk mundur, perlahan-lahan menjauh dari tepian, khawatir bahwa suara itu mungkin pertanda dari sesuatu yang berbahaya. Pak Darmo berusaha menenangkan mereka. Namun, bahkan dirinya tak bisa mengabaikan rasa ngeri yang mulai merayap. Apapun yang bersembunyi di sungai itu, tampaknya lebih besar dan lebih misterius dari yang mereka bayangkan. Pak Darmo, walaupun hatinya diliputi ketakutan, memutuskan untuk tetap bertahan di tepi sungai. Dorongan rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan dengan napas yang tertahan, ia perlahan mendekati titik di mana suara gemuruh itu berasal. Ia memicingkan mata, mencoba menembus kedalaman air yang gelap dan misterius. Saat itulah, di balik arus tenang yang berkilauan, ia mulai melihat sosok besar yang bergerak lambat namun pasti di bawah permukaan. Awalnya, Pak Darmo mengira itu hanyalah bayangan atau mungkin ilusi yang terbentuk dari ketakutannya sendiri. Namun, sosok itu semakin mendekat dan tampak semakin jelas. Bayangan hitam pekat itu ternyata adalah kepala seekor ikan lele yang luar biasa besar. Ukurannya hampir memenuhi pandangan Pak Darmo. Lele itu terlihat tak seperti ikan biasa. Di bagian matanya tampak cahaya merah menyala, berkilauan seperti bara api yang memandang tajam ke arah Pak Darmo, seolah menilai siapa yang berani mengusik kedamaiannya. Mata yang bercahaya itu membuat bulu kuduk Pak Darmo merinding, dan sejenak ia hanya bisa terpaku di tempat, terpesona sekaligus takut oleh kehadiran makhluk raksasa yang diyakini masyarakat sebagai penjaga sungai legendaris itu.
Warga yang berdiri di tepi sungai langsung berteriak histeris saat sosok makhluk besar itu muncul ke permukaan, menghempaskan air dan menciptakan riak yang menyebar kuat hingga ke tepi sungai. Ikan lele itu bukan seperti ikan lele biasa yang biasa mereka temui. Tubuhnya sangat besar, mungkin sepanjang puluhan meter, membentang bak kapal yang mengapung dengan tenang namun mengerikan. Kumis-kumisnya yang panjang terjuntai seperti tali raksasa, melambai-lambai di atas permukaan air seolah menjelajah udara, memberi kesan bahwa makhluk ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kulitnya berwarna hitam pekat, bersisik tebal dan kasar, mirip dengan batu-batu sungai yang telah terkikis waktu. Namun, alih-alih tampak seperti sekadar ikan besar, penampilan makhluk itu justru menyerupai sosok dari dunia lain, dengan aura mistis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan tak berdaya. Cahaya mata merahnya yang menyala menambah kesan angker, seolah memberi peringatan agar manusia menjauh dan tak mengusik kedamaiannya. Warga yang semula penasaran kini dipenuhi rasa takut, sebagian besar mundur perlahan, sementara yang lain berlari menjauh, takut akan kemarahan atau kutukan yang mungkin dibawa makhluk sungai raksasa itu. Setelah menyaksikan kemunculan makhluk raksasa itu, warga desa ramai-ramai memperbincangkan asal-usul dan maksud kehadirannya. Mereka mulai berspekulasi bahwa ikan lele raksasa tersebut bukanlah sekadar hewan biasa, melainkan penunggu gaib Sungai Brantas, makhluk yang dipercaya telah menjaga kesucian dan kedamaian sungai sejak zaman dahulu kala. Cerita-cerita lama yang sering mereka dengar dari para tetua desa kini seolah hidup kembali, menguatkan keyakinan bahwa ikan lele ini merupakan penjaga yang menjaga sungai dari kerusakan dan gangguan manusia. Warga mulai berpikir bahwa kemunculan makhluk tersebut adalah pertanda atau peringatan bagi desa. Mereka bertanya-tanya, mungkin ada sesuatu yang mengusik kedamaian sungai atau keselarasan alam di sekitar mereka. Beberapa warga bahkan yakin bahwa penampakan ini menunjukkan bahwa sungai telah ternodai, baik oleh perbuatan manusia maupun oleh bencana yang akan datang. Dengan perasaan was-was, mereka mulai mendiskusikan apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan penunggu sungai itu, dari mengadakan ritual adat hingga membersihkan sungai dari sampah atau kerusakan yang mungkin telah menyinggung makhluk gaib tersebut. Ketakutan dan rasa hormat bercampur dalam hati mereka, dan malam itu, desa kecil di tepi Sungai Brantas dihantui oleh bayangan besar ikan lele yang mungkin mengawasi mereka dari dalam kedalaman air. Sejak kemunculan ikan lele raksasa yang mengguncang ketenangan desa, banyak warga memilih untuk menjauhi sungai yang dulu menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka enggan mendekati tepian air, takut akan kemarahan makhluk raksasa yang kini dianggap sebagai penunggu sungai. Di dalam hati mereka, terpatri keyakinan bahwa ikan lele itu bukan sekadar hewan, melainkan entitas gaib yang tidak ingin diganggu oleh keberadaan manusia. Bisik-bisik ketakutan beredar di antara warga, bahwa siapapun yang berani mengusik atau mengotori sungai akan menghadapi nasib buruk, mungkin jatuh sakit atau mengalami musibah yang tidak terduga. Demi meredakan ketakutan ini, para tetua desa berkumpul dan sepakat untuk mengadakan upacara kecil sebagai bentuk permohonan maaf sekaligus penghormatan kepada makhluk besar tersebut. Diiringi doa dan nyanyian tradisional, mereka mempersembahkan sesajen berupa bunga, makanan, dan air suci ke tepian sungai. Di hadapan sungai yang tenang, mereka berdoa meminta restu, memohon agar ikan lele raksasa itu tidak marah atau melukai penduduk desa. Upacara ini diiringi suasana hening dan hikmat, sementara warga yang menyaksikan turut berdoa dalam hati, berharap upaya ini akan menenangkan penunggu sungai dan mengembalikan kedamaian di desa mereka. Namun, tidak semua warga desa sependapat bahwa ikan lele raksasa itu adalah makhluk gaib. Pak Rudi, seorang ahli biologi yang tinggal di kota, mendengar kisah tentang penampakan tersebut dan merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh. Ia melihat kejadian ini sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari keanekaragaman hayati lokal, dan yakin bahwa fenomena ini memiliki penjelasan ilmiah. Menurut Pak Rudi, ikan lele itu kemungkinan adalah spesies langka yang selama ini bersembunyi di dasar sungai, atau mungkin spesimen berusia sangat tua, yang hidup cukup lama untuk mencapai ukuran yang tak biasa. Dalam pandangannya, ukurannya yang luar biasa besar mungkin disebabkan oleh faktor-faktor biologis, seperti kurangnya predator alami di habitatnya, atau kelimpahan makanan di dasar sungai yang membuatnya bisa tumbuh tanpa hambatan. Pak Rudi bahkan berspekulasi bahwa Sungai Brantas mungkin menyimpan lebih banyak spesies unik yang belum terungkap. Berbeda dari warga desa yang khawatir, Pak Rudi melihat ini sebagai peluang ilmiah dan berencana untuk membawa peralatan khusus serta tim penelitian untuk mengamati ikan tersebut. Meski begitu, pendekatannya menimbulkan berbagai reaksi dari penduduk desa. Sebagian menyambut baik idenya dengan harapan penjelasan ilmiah akan menghilangkan rasa takut mereka,
Tetapi banyak pula yang merasa keberatan, takut jika penelitian ini akan mengganggu penunggu sungai dan membawa dampak buruk bagi desa. Pak Rudi tiba di desa bersama tim penelitiannya, membawa berbagai peralatan canggih untuk membantu mereka menyelidiki keberadaan ikan lele raksasa tersebut. Mereka membawa sonar untuk mendeteksi pergerakan di bawah air dan kamera tahan air yang dirancang untuk mengambil gambar jelas di kedalaman sungai yang gelap. Kedatangan mereka awalnya disambut dengan keraguan dan kekhawatiran oleh warga desa, yang percaya bahwa mengusik ikan lele itu bisa menimbulkan kemarahan dari makhluk gaib tersebut. Para tetua desa merasa was-was, takut jika upaya penelitian ini dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap penunggu sungai yang mereka hormati. Namun, Pak Rudi dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa tujuan timnya adalah semata-mata untuk memastikan keamanan sungai dan memahami lebih lanjut fenomena ini, sehingga mereka bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan sungai itu sendiri. Setelah berdiskusi panjang dan mendengarkan keyakinan Pak Rudi bahwa ikan lele tersebut mungkin hanyalah spesies besar yang tidak berbahaya, akhirnya warga desa memberikan izin, meskipun dengan syarat bahwa tim peneliti harus menjaga sikap hormat dan berhati-hati selama bekerja di dekat sungai. Dengan restu warga, Pak Rudi dan timnya mulai menyiapkan peralatan mereka di tepian sungai, berharap bahwa teknologi yang mereka bawa akan mengungkap misteri yang tersembunyi di kedalaman sungai Brantas tanpa menimbulkan gangguan bagi makhluk raksasa tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Pak Rudi dan timnya bekerja tanpa lelah, melakukan pengamatan intensif di sekitar area sungai yang diakini sebagai tempat keberadaan ikan lele raksasa tersebut. Dengan hati-hati, mereka menyelam ke dasar sungai yang dingin dan gelap, membawa serta kamera bawah air untuk merekam setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyian makhluk besar itu. Mereka juga menempatkan kamera di beberapa titik strategis, berharap dapat menangkap jejak atau bayangan dari makhluk tersebut. Setiap hari, mereka mengumpulkan data dan memeriksa rekaman, mencari tanda-tanda keberadaan ikan raksasa itu. Hasil pengamatan awal memberikan petunjuk yang mengejutkan. Mereka menemukan jejak-jejak besar yang menggores lumpur dan pasir di dasar sungai, menandakan adanya sesuatu yang bergerak dengan kekuatan besar di bawah permukaan. Bentuk jejak itu tidak menyerupai ikan biasa, melainkan seperti alur panjang dan dalam, seolah-olah sesuatu dengan ukuran dan berat yang luar biasa telah melintas di sana. Temuan ini memperkuat keyakinan Pak Rudi bahwa makhluk besar yang mereka cari benar-benar ada di sungai ini, dan ia mulai merasakan getaran antusiasme yang bercampur dengan rasa waspada, seakan-akan mereka semakin dekat dengan penemuan ilmiah yang langka sekaligus misterius. Pada malam hari, di bawah langit yang gelap dan sunyi, Pak Rudi memasang kamera inframerah di beberapa titik di sepanjang tepi sungai untuk meningkatkan peluang menangkap sosok ikan lele raksasa tersebut. Udara malam yang dingin membuat suasana semakin mencekam, dan tim peneliti menatap layar dengan tegang, menunggu pergerakan apapun yang mungkin muncul. Tidak lama setelah kamera aktif, mereka melihat bayangan besar yang bergerak perlahan di bawah permukaan air. Bentuk bayangan itu jelas menyerupai seekor ikan lele, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sosok besar itu melintas tepat di depan kamera, menampilkan tubuh panjang dengan kumis yang menjuntai dan sirip yang mengayun lembut di air. Tim peneliti terkejut dan saling berpandangan dengan ekspresi takjub sekaligus sedikit takut. Ini bukanlah ikan lele biasa, melainkan makhluk yang ukurannya melampaui semua catatan yang pernah mereka pelajari. Kesadaran akan keberadaan makhluk sebesar itu membuat mereka merasa kecil dan tak berdaya, seolah berhadapan dengan penghuni purba yang menjaga sungai ini selama berabad-abad. Mereka pun menyadari bahwa penelitian ini mungkin membawa mereka pada penemuan besar yang tak terduga, sesuatu yang bisa mengubah cara pandang mereka tentang ekosistem sungai Brantas yang selama ini mereka anggap sudah biasa. Pak Rudi dengan tenang mencoba meyakinkan warga desa, menjelaskan bahwa ikan lele raksasa yang mereka lihat kemungkinan adalah spesies kuno yang telah berhasil beradaptasi di kedalaman sungai Brantas selama ratusan, mungkin ribuan tahun. Ia menjelaskan bahwa sungai dengan ekosistem tertutup seperti ini dapat menjadi tempat bagi makhluk besar untuk tumbuh dan bertahan hidup tanpa terdeteksi manusia, menjadikannya seolah-olah berasal dari dunia lain. Namun, warga tetap teguh pada keyakinan lama mereka. Mereka memandang ikan lele itu bukan sebagai sekadar hewan, melainkan sebagai penjaga gaib yang melindungi kesucian dan keseimbangan alam sungai. Bagi mereka, kemunculan ikan raksasa itu bukan hanya kebetulan, tetapi sebuah tanda bahwa makhluk itu hadir untuk menjaga desa dan sungai dari kerusakan. Para tetua desa pun menegaskan kembali bahwa leluhur mereka sudah lama memperingatkan akan adanya penunggu sungai, sosok gaib yang hanya muncul ketika keseimbangan terganggu. Perdebatan antara pendekatan ilmiah Pak Rudi dan keyakinan warga pun tak dapat dihindari, membentuk dua pandangan yang bertolak belakang. Sementara Pak Rudi melihat ini sebagai fenomena biologis yang langka,
Warga meyakini bahwa rasa hormat dan upacara tradisional adalah satu-satunya cara agar penunggu sungai tersebut tetap tenang dan tidak mengganggu desa. Pada suatu malam, Pak Darmo mengalami mimpi yang begitu nyata hingga membuatnya terbangun dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Dalam mimpinya, ia berjalan di sepanjang tepi sungai dalam suasana yang tenang dan temaram, hingga tiba-tiba muncul sosok nenek tua dengan wajah penuh keriput namun memancarkan kebijaksanaan. Nenek itu tampak bersahaja, mengenakan kain lusuh dan membawa tongkat kayu yang usang, namun sorot matanya tajam dan penuh makna. Ia berbicara dengan suara lembut namun tegas, memperingatkan Pak Darmo untuk tidak mengusik ikan lele raksasa yang ditemukan di sungai. Ikan lele itu bukanlah makhluk biasa, kata nenek itu sambil menatap ke arah sungai yang mengalir tenang. Ia adalah penjaga yang telah melindungi sungai ini sejak zaman dahulu kala. Selama manusia menjaga alam ini, ia tidak akan mengganggu. Nenek itu menjelaskan bahwa lele raksasa tersebut hadir sebagai pelindung, menjaga keseimbangan alam dan memastikan sungai tetap suci dari segala bentuk kerusakan. Pak Darmo merasa bahwa pesan nenek itu adalah peringatan serius, seolah-olah ada hubungan erat antara desa, sungai, dan makhluk gaib yang hidup di dalamnya. Ketika terbangun, Pak Darmo merenungkan mimpinya dan menyadari bahwa pesan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi seluruh warga desa agar mereka senantiasa menjaga sungai dan menghormati alam. Ketika Pak Darmo menceritakan mimpinya kepada warga desa, suasana menjadi hening, dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar kisah tentang nenek tua yang memperingatkan untuk tidak mengusik ikan lele raksasa, keyakinan mereka semakin kuat bahwa makhluk besar itu adalah penjaga sakral sungai. Mimpi Pak Darmo dianggap sebagai pesan penting dari alam, dan warga bersepakat untuk menghormati apa yang telah mereka percayai turun-temurun. Mereka memutuskan untuk menjaga kebersihan sungai, menghindari pembuangan sampah sembarangan, dan tidak lagi menangkap ikan secara berlebihan agar ekosistem tetap seimbang. Beberapa tetua desa bahkan mengusulkan untuk mengadakan ritual adat rutin sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga sungai tersebut. Seiring waktu, desa menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi ketakutan atau kecemasan tentang keberadaan ikan lele raksasa. Sebaliknya, warga mulai merasa lebih dekat dengan alam sekitar dan mengembangkan sikap saling menghargai. Kehidupan di desa itu berubah. Mereka semakin menghormati lingkungan, dan hubungan mereka dengan sungai pun menjadi lebih harmonis. Namun, Pak Rudi dan timnya tidak menyerah pada keyakinan warga desa. Sebagai ilmuwan, mereka merasa perlu memastikan bahwa ikan lele raksasa itu hanyalah makhluk biologis biasa yang kebetulan berukuran sangat besar. Dengan dukungan dana dari universitas yang tertarik untuk mengungkap fenomena ini, mereka mempersiapkan peralatan yang lebih canggih, termasuk jaring berukuran besar yang dirancang khusus untuk menangkap makhluk di perairan dalam. Rencana ini mengundang reaksi keras dari warga desa, yang merasa tindakan ini akan mengusik ketenangan penunggu sungai yang mereka hormati. Para tetua desa, khususnya, menyampaikan kekhawatiran mereka, memperingatkan bahwa memaksa menangkap ikan lele tersebut dapat membawa bencana atau nasib buruk bagi desa. Meskipun demikian, tim peneliti tetap melanjutkan persiapan mereka dengan tekad untuk memperoleh bukti nyata dan mendokumentasikan makhluk tersebut secara ilmiah. Suasana di desa pun berubah menjadi tegang. Beberapa warga merasa marah, sementara yang lain cemas dan takut akan konsekuensi dari tindakan ini. Bagi Pak Rudi dan timnya, ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan teori mereka. Namun bagi warga, tindakan ini dianggap berisiko mengundang kemarahan dari makhluk yang mereka yakini menjaga sungai selama berabad-abad. Pada malam yang menegangkan itu, tim peneliti berkumpul di tepi sungai, dengan jaring besar terpasang dan segala peralatan siap untuk menangkap ikan lele raksasa. Udara terasa berat, dan suasana hening penuh ketegangan. Namun, ketika mereka bersiap menarik jaring, terdengar suara gemuruh dari dasar sungai, semakin lama semakin keras, hingga seperti suara guntur yang menghentak. Tiba-tiba, air sungai yang semula tenang berubah menjadi keruh, berputar liar, seolah ada kekuatan dahsyat yang menggerakkan air dari dalam. Arus mendadak menjadi begitu deras, menghantam para peneliti yang berdiri di tepi sungai, memaksa mereka mundur dan berpegangan erat agar tidak terseret. Alat-alat mereka berguncang, dan beberapa peralatan hampir jatuh ke dalam sungai. Ketakutan menyelimuti mereka. Gemuruh itu bukanlah suara arus biasa, melainkan seolah-olah sungai hidup dan menolak upaya mereka menangkap makhluk yang ada di dalamnya. Di antara arus yang semakin ganas, sebagian warga yang menonton dari kejauhan mulai memandang dengan ngeri, menganggap ini sebagai peringatan dari penunggu sungai yang selama ini mereka hormati.
Tim peneliti menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar misi ilmiah, seolah alam sendiri sedang melindungi makhluk yang mereka cari. Pak Rudi dan timnya akhirnya terpaksa menghentikan operasi mereka setelah menyadari bahwa keadaan sungai menjadi terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Arus yang mendadak deras dan gemuruh misterius dari dasar sungai membuat mereka kewalahan dan menyadari bahwa peralatan mereka tidak cukup untuk menaklukkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah kejadian itu, keraguan mulai menyelimuti hati Pak Rudi dan timnya. Selama ini, mereka meyakini bahwa ikan lele raksasa itu hanyalah spesies biasa yang kebetulan memiliki ukuran luar biasa. Namun, peristiwa malam itu menggoyahkan keyakinan ilmiah mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah benar ikan lele itu hanyalah makhluk biologis biasa, atau mungkin ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang gaib dan tak terlihat, yang melindungi sungai ini dari gangguan? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiran Pak Rudi, membuatnya merenung tentang batas antara ilmu pengetahuan dan keyakinan lokal. Mungkin saja, di balik misteri sungai ini, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan sains, sebuah penjaga kuno yang memang ada untuk menjaga keseimbangan alam. Setelah peristiwa menegangkan di sungai, Pak Rudi kembali ke kota membawa hasil penelitiannya. Namun, meskipun ia memiliki rekaman dan catatan dari alat-alat yang digunakan, ia tidak pernah bisa menjelaskan secara pasti apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Setiap kali ia mencoba menuliskan laporannya, ia teringat gemuruh dan arus deras yang muncul secara tiba-tiba, mengacaukan semua yang telah direncanakan dengan teliti. Peristiwa itu tetap menjadi teka-teki yang tak bisa dipastikan jawabannya, dan ia mulai merasa bahwa ada batas-batas dalam sains yang tidak dapat menembus hal-hal yang bersifat gaib atau supranatural. Sementara itu, di desa, cerita tentang ikan lele raksasa semakin berkembang menjadi legenda hidup. Warga semakin mempercayai bahwa makhluk tersebut bukanlah ikan biasa, melainkan sosok penjaga dengan kekuatan magis yang melindungi sungai dari gangguan luar. Kisah penampakan ikan lele itu menjadi simbol bagi mereka, mengajarkan pentingnya menghormati alam dan menjaga keseimbangannya. Mereka merasa bahwa kejadian malam itu adalah bukti nyata dari keberadaan kekuatan gaib yang selama ini mereka percayai, dan keyakinan ini diwariskan kepada generasi muda sebagai pelajaran akan pentingnya menghormati alam dan makhluk-makhluk yang mungkin berada di luar pemahaman manusia. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang ikan lele raksasa penunggu sungai berantas menyebar luas, hingga mencapai desa-desa yang jauh dari tempat kejadian. Cerita tentang makhluk gaib yang dipercaya sebagai penjaga sungai itu menarik perhatian banyak orang, baik dari desa sekitar maupun dari kota. Orang-orang datang dengan penuh rasa penasaran, berharap dapat menyaksikan sendiri penampakan ikan lele yang dikisahkan memiliki kekuatan magis. Sungai Berantas, yang dulu hanya dikenal sebagai sungai biasa, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh pengunjung yang datang untuk sekadar melihat atau bahkan berdoa di tepinya. Beberapa pengunjung datang dengan rasa hormat, membawa sesaji atau bunga sebagai simbol penghormatan kepada penunggu sungai, sementara yang lain datang dengan harapan bisa menangkap momen langka untuk dibagikan. Warga desa, yang sudah lama hidup dengan kisah tersebut, menerima para pengunjung dengan tenang. Bahkan beberapa dari mereka berbagi cerita turun-temurun tentang ikan lele raksasa yang konon menjaga desa dari bencana. Sungai Berantas kini bukan sekadar tempat biasa. Ia telah menjadi legenda yang hidup, mengikat komunitas sekitar dalam kepercayaan dan rasa hormat terhadap alam yang mereka yakini memiliki kekuatan tak terlihat.